tugas kayak baik input, proses maupun output dengan instruksi yang diberikan tentunya oleh human, ya memproses sesuai dengan struktur yang diberikan, jadi sesuai dengan alur proses bisnis yang sudah dibuat. Ya bagaimanapun komputer itu kan buatan manusia, seperti apa prosesnya itu tergantung yang membuat. Ya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya serta menyediakan dalam bentuk informasi. Oke. Inputnya tentunya data, teman-teman semuanya. Data itu bisa berupa angka, huruf, atau simbol. Sebagai contoh, ketika kita menginputkan ketikan keyboard itu kan bisa angka, bisa huruf, bisa simbol. Setelah diolah, jadilah sebuah informasi tulisan yang dapat bermanfaat untuk user, yaitu dalam bentuk informasi dibaca. Atau editing dengan simbol-simbol tertentu sehingga menghasilkan sebuah suara, di mana suara itu bisa memberikan informasi kepada user. Oke, sedangkan menurut Sanders 85, ya, sistem elektronik untuk memanipulasi data yang tepat, ya, serta dirancang dan diorganisasikan supaya dapat dilakukan secara otomatis. Artinya di sini rekan-rekan semuanya dilakukan secara berulang-ulang juga. Nah, secara umum komputer adalah peralatan elektronik yang menerima input, mengolah dan memberikan informasi atau output, kayak menggunakan program yang tersimpan dalam memori dan menyimpan program dan hasil pengolahannya serta bekerja secara otomatis. Oke, sekali lagi kunci utamanya adalah ada input, ada proses, ada output, ada penyimpanannya dan dilakukan berulang-ulang atau secara otomatis. Nah, dalam sistem komputer ada beberapa yang perlu kita pahami rekan-rekan semua. Yang pertama adalah istilah, yaitu ada input, tentunya data, tadi saya sampaikan. Ada pengolahan atau proses, kayak banyak ya, bisa pengolahan teks, bisa pengolahan gambar, bisa pengolahan suara, kayak dan lain-lain, serta outputnya adalah informasi. Nah, nanti dalam sistem informasi, rekan-rekan semua, pengolahan data menggunakan komputer itu dikenal dengan istilah PDE atau pengolahan data elektronik atau Electronic Data Processing atau EDP. Jadi rekan-rekan nanti akan mulai familiar dengan PDE atau EDP. Ya, S1 sudah mulailah. Ya, kecuali yang S1-nya mungkin tidak linear, ya, akan harus familiar dengan PDE atau EDP. Oke, baik. Nah, ini proses bisnis struktur komputer, teman-teman. Tidak harus memahami, karena kalau untuk pahami ini harus satu SKS, dua SKS mata kuliah, yaitu IMK, bisa interaksi manusia komputer, bisa hardware software juga bisa, yaitu tentang struktur komputer serta cara komponen untuk saling berkaitan. Nah, secara garis besar di sini ada input device, ya, IO ports, ya, input output device. Ya, input output device itu kayak USB, itu ya input output device. Kayak ada colokan mic, itu tentunya input. Kalau colokan speaker itu output device. Oke, jadi IO input output ports, ya, itu nanti akan berjalan di database di mana di situ nanti berkorelasi untuk menuju memori dan CPU. Jadi ini saling mensupport kalau ada garis dua arah seperti ini. Oke, berikutnya secara garis besar teman-teman semuanya, nanti prosesnya adalah muter, ya, karena diolah, terus tentunya dia akan keluar output device. Dalam hal ini salah satunya adalah kalau ini suara, yang masuk suara, tentunya yang keluar suara. Teman-teman kira-kira bisa nggak inputnya suara, outputnya nggak suara? Bisa nggak? Oke, saya coba ngetes teman-teman. Pak. Inputnya suara, bisa nggak outputnya bukan suara? Outputnya teks mungkin ada, bisa. Bisa, Pak. Iya, mungkin bisa, Pak. Nah, ya bisa. Nah, itu maksud saya seperti itu. Oke ya, jadi rekan-rekan semuanya, belum tentu input itu sama dengan output. Inputnya suara, bisa jadi keluarnya adalah teks. Sebagai contoh apa? Voice to Teknologi text. saat ini sebagai contoh apa? Voice to text itu. Ya, voice note, ya. Ya. Kalau voice note itu
suara direkam, tapi teman-teman sebagai voice text. Jadi ketika kita ngomong sekarang sudah ya, ketika kita nyetir karena tidak sempat ngetik ya sudah. Google Assistant. Kita menggunakan Google Assistant. ya Google Assistant juga bisa. Seringkali kalau saya menggunakan itu ini Google Maps. Ya di Google Maps itu di jalan tidak usah ngetik alamat atau gedung-gedung tertentu, ya tinggal ketik aja suara semuanya Amikom, sudah tinggal di oke, sudah kita dipantau atau dipandu menuju Amikom. Nah, atau kebalikannya teman-teman, inputnya teks, keluarnya adalah suara, bisa. Jadi ini, jadi input, ada pemrosesan, ada output. Baik, secara garis besar seperti itu, teman-teman. Nah, fungsi komputer sendiri, input device itu alat masukan ya, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat masukan dalam perintah komputer. Contoh input device kira-kira apa? Selain mic, keyboard, ada mouse, ada lagi kira-kira? Scanner. Kamera, Mbak. Scanner, alat scan. Ya. Ya. Kalau monitor itu apa? Output, Pak. Output. Bisa input nggak? Bisa, Pak. Kalau monitornya touchscreen. Touchscreen. Nah, betul. Oke ya. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau materi ini nggak update bukunya, monitor itu output. Kayak dulu, kalau buku-buku dulu output. Nah, sekarang bisa jadi input juga. Oke, sedangkan kebalikannya output device, yaitu untuk keluaran, perangkat keras komputer untuk menampilkan keluaran. Ya, bisa berupa hard copy, soft copy, maupun suara. Oke, kalau hard copy ya printer. Ya, printer itu bisa input, bisa output. Ya, ketika multi, yaitu ada scanner. Itu bisa input, ada output. Oke, soft copy tentunya sebagai contoh adalah teks yang ada di digital monitor. Itu contoh sederhana. Atau berupa suara. Soft copy ini juga bisa gambar atau video. Kalau kita lihat TV itu kan berarti output. Nah, berupa suara berarti pendukungnya. Nah, kalau itu diperdalam lagi, itu ada namanya multimedia. Ya, multimedia. Multi itu lebih dari satu, media itu sarana. Jadi sarana menyampaikan informasi yang menggunakan lebih dari satu media. Medianya apa? Ada teks, ada image, ada video, ada animasi. Nah, pertanyaannya ada yang bisa menjawab bedanya video dan animasi apa? Kira-kira bedanya video dan animasi apa? Di mana? Oke. Kalau gambar itu apa tadi? Animasi. Alat. Oke. Animasi itu gambar yang dibuat menjadi video. Kalau video, gambar yang dibuat menggunakan rekaman. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Bedanya video sama animasi. Selama ini tahu ya, video itu seperti apa, animasi seperti apa? Kalau animasi itu hasil karya tangan manusia, bukan gambar dari foto ataupun dari kamera gitu, Pak. Kemudian kalau video sendiri itu adalah menggunakan teknologi yang mana di situ dia bisa menangkap dan memproses sebuah gerakan itu sehingga diproses di komputer dan menjadi bergerak. Oke, sudah mulai mengarah ya. Jadi
animasi itu adalah gambar gerak. Ya, semuanya gambar gerak ini. Gambar gerak yang dibuat menggunakan media komputer. Ya, jadi kayak animasi frame by frame. Ya, atau mungkin gambar gerak stop motion grafis. Nah, itu dibuat menggunakan komputer. Kalau dulu sejarahnya animasi itu menggunakan kertas seluloid. Ya, di dalam film Disney awal-awal. Nah, sedangkan kalau video itu gambar gerak yang dibuat, nah tadi sudah mulai benar, menggunakan alat rekam. Ya, jadi kalau animasi itu gambar gerak itu dibuat dengan menggunakan media komputer. Oke, kalau video itu gambar gerak yang dibuat dengan menggunakan alat rekam. Oke, secara garis besar seperti itu. Oke, bisa membedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau punya video enggak? Nah, video itu berarti hasil rekaman. Oke, kalau film kayak Dragon Ball itu berarti animasi. Yang Dragon Ball animasi ya, kan ada yang live shoot juga ya. Oke, baik. Sekarang fungsi komputer ada CPU, ada memori. Ya, CPU itu adalah terkait dengan Central Processing Unit, yaitu otak sistem komputer dan memiliki dua bagian, yaitu ALU dan CPU. Ya, Arithmetic Logical Unit dan Control Unit. Ya, sebagai pengontrol. Jadi ada dua bagian. Kalau di otak kanan, otak kiri lah ya. Memang komputer itu hampir mirip didesain dengan manusia ya. Ya, ada otak kanan, otak kiri. Arithmetical Logical Unit, ada Control Unit. Nah, sedangkan memori itu dibagi menjadi dua, ada RAM, ada ROM. Ya, Random Access Memory dan Read Only Memory. Ya, untuk menyimpan program yang kita olah sementara waktu, itu ROM. Sedangkan RAM, sedangkan ROM yaitu hanya bisa dibaca pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Oke, secara fisik nanti ada RAM itu ada SDR dulu, ada DDR. Sekarang sudah sampai DDR berapa? 3 atau 4? DDR 5. Oh, sampai 5 malahan. Lama nggak mengikuti perkembangannya. Sampai DDR5 ya. Oke, baik. Jadi sudah sampai DDR5. Ini luar biasa ini ya. Suara saya masuk, teman-teman? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Oke, baik. Masuk, Pak Mei. Oke, baik. Kita lanjut, teman-teman semuanya. Jadi ini saya kira nggak ada masalah ya. RAM, ROM. Berikutnya adalah fungsi komputer. Tadi sebagai database adalah jalur-jalur pemindahan data. Nah, ini kalau teman-teman mau mendalami ini, nanti masuknya ke COMDAT, komunikasi data.